pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan Allah kesehatan supaya kita bisa belajar terus di kelas yang kita cintai ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu absen terlebih dahulu. Anak dan Ibu semua ya. Oke. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 19. Oke. Absen ya. Olivia. Hadir. Sally Liza. Salsabila. Hadir. Kaira. Hadir. Hadir semua ya pada hari ini. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu kepada Salsabila. Pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, pada hari ini kita akan belajar tema Pertama. pembelajaran pertama, yaitu tentang peredaran darah sehat. Oke, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, di sini ada cerita pada halaman 1. Silakan dibuka bukunya halaman 1. Sudah nampak? Sudah. Oke, sekarang Ibu pilih Sally Liza untuk baca. Teman-temannya tolong didengar. Nanti Ibu pilih secara mendadak untuk melanjutkan bacaan dari Sally Liza. Oke? Baca. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Oke. Dari cerita ini, dari bacaan ini, Anda dan Ibu tahu nggak apa materi yang akan kita bahas pada peredaran darah sehat pembelajaran pertama ini? Ada yang tahu? Apa saja organ yang peredaran darah manusia? Terus? Fungsi organ peredaran darah manusia. Betul. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang apa itu organ peredaran darah manusia dan juga apa fungsi dari peredaran darah manusia. Oke, coba balik ke halaman 2. Coba perhatikan di sana. Di sana ada gambar organ peredaran darah manusia. Sudah? Nah, sekarang Ibu mau bertanya, ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan sistem peredaran darah? Nabila baca. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Betul. Jadi, sistem peredaran darah itu adalah mengalirnya darah di dalam tubuh manusia. Nah, kemudian sistem peredaran darah ini dia terbagi menjadi 2. Ada yang tahu? Sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Nah, coba perhatikan lagi sistem peredaran darah kecil itu apa? Nih, jadi sistem peredaran darah kecil adalah darah yang mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, kemudian yang kedua itu ada sistem peredaran darah besar. Apa itu sistem peredaran darah besar? Apa Olivia? Baca. Darah yang banyak mengandung O kembali ke jantung lalu vena pulmonalis. Jadi, sistem peredaran darah besar itu adalah darah yang banyak mengandung oksigen atau O2, yang dimana nanti akan mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh manusia melalui arteri yang paling besar.
Oke, sekarang kita lanjut ke apa itu fungsi organ peredaran darah. Yuk, apa saja yang tahu? Anda semua apa itu bagian-bagian dari organ peredaran darah manusia? Apa saja bagiannya? Ada yang tahu? Jadi, organ peredaran darah manusia itu ada 3. Yang pertama ada jantung, ada pembuluh darah, dan paru-paru. Nah, coba Anda lihat jantung. Yuk, coba lihat halaman ke-3. Apa fungsi dari jantung? Ya, apa Feliliza fungsi dari jantung? Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Betul, jadi jantung adalah organ darah manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, kemudian jantung ini terdiri atas 4 ruang. Ada seram di kanan, ada seram di kiri, ada bilik kanan, dan ada bilik kiri. Nah, kemudian antara bagian kanan dan kiri jantung itu dibatasi dengan yang namanya katup jantung. Oke, coba perhatikan lagi, balik lagi bukunya halaman 4. Nah, katup jantung ini berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Nah, ada yang dari situ ada yang tahu apa tadi fungsi jantung? Apa tadi fungsi jantung? Memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, sekarang coba lihat halaman 4. Di sana ada kegiatan ayo mencoba. Ayo kita coba ya. Oke, udah semua? Udah. Kalau udah, ayo kita coba. Tempel dan tekankan 3 jarimu. Telunjuk, tengah, sama jari manis pada pergelangan tangan yang sebelahnya. Nih. Yuk, coba tempel. Dah, cari denyut nadinya. Udah? Ketemu? Kemudian hitung nadi. Anda semua selama 15 detik. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sudah. Kemudian kalikan 15 dikalikan 4. Berapa? 60. 60. Itulah kecepatan denyut jantung kita. Yang dimana ketika sedang beristirahat seperti ini juga bisa juga bahwa jantung berdenyut kira-kira 60 sampai 80 kali setiap menitnya. Oke? Paham? Jadi berapa tadi kira-kira denyut jantung kita? 60 sampai 80 kali setiap menitnya. Nah, kemudian alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung kita disebut dengan elektrokardiograf. Sampai sini paham? Oke, sekarang kita lanjut ke pembuluh darah. Lihat pembuluh darah. Coba ada yang tahu apa fungsi dari pembuluh darah? Yang tahu? Apa Nabila? Saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung.
Jadi pembuluh darah itu adalah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian dia kembali lagi dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Jadi bisa kita ingat dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Itulah fungsi dari pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini terbagi menjadi dua. Apa saja itu? Ada pembuluh nadi dan juga ada pembuluh balik. Nah, pembuluh nadi ini disebut juga dengan arteri. Kemudian pembuluh balik disebut dengan vena. Oke. Nah, kemudian ada itu yang disebut dengan pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler adalah ujung cabang dari pembuluh terkecil. Nah, pembuluh kapiler ini dia sangat halus. Jadi dia juga berdinding tipis dan berpori. Kemudian di dalam pembuluh kapiler ini ada dua zat, yaitu ada oksigen dan karbon dioksida. Oke. Lanjut. Paru-paru. Yuk, coba lihat paru-paru. Nah, di sini paru-paru dia memiliki peranan yang penting dalam sistem peredaran darah manusia. Apa itu fungsi dari paru-paru? Apa, Nabila? Menyuplai oksigen ke dalam darah. Betul. Jadi fungsi dari paru-paru ini adalah menyuplai oksigen ke dalam darah. Jadi darah yang diedarkan atau yang disebarkan tadi itu mengandung oksigen. Nah, paru-paru ini dia terdiri dari ribuan tabung bercabang, yang dimana tabung bercabang ini jumlahnya ribuan. Nah, sehingga semakin ke ujung dia akan semakin mengecil. Pada ujung dari paru ini memiliki namanya kantong udara. Kantong udara itu disebut dengan apa? Alveoli. Alveoli. Jadi kantong darah disebut dengan alveoli. Oke, sekarang kita lanjut, yaitu tentang pantun. Pantun. Nah, sekarang coba tengok halaman 8. Di sini ada lanjutan cerita dari yang teman-teman Ananda semua tadi baca. Yuk. Udah ketemu? Udah. Oke, sekarang Seli Yuliza, yuk baca lagi. Siti dan teman-teman pagi-pagi kembali sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, Ya, dengar teman yang baca. peredaran darah manusia. Gambar tentang peredaran darah manusia. Yuk, baca pantunnya. Bisa? Yuk, baca sama-sama. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuujukkan syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Dari sini ada amanat yang bisa kita ambil, yaitu selalu bersyukur. Oke, sekarang Ibu mau tahu apa itu pengertian dari pantun. Kalian tahu apa itu yang disebut dengan pantun? Tidak? Oke. Jadi pantun itu adalah salah satu bentuk karya
persahabatan. Itu bait keempat. Nah, yang dimana pada bait pertama dan bait kedua itu disebut dengan lampiran. Apa bait pertama dan bait kedua? Lampiran. Nah, yang bait ketiga dan bait keempat itu adalah isi dari pantun tersebut. Apa tadi bait pertama dan bait kedua? Lampiran. Bait ketiga dan bait keempat? Isi dari pantun. Oke, bagus. Nah, pantun ini dia terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan ABAB? Ada yang tahu? ABAB? Coba perhatikan. Rambutku lebat, rambutku subur. Belakangnya ya kan? Tidak dapat dipasang jepitan. Akhirnya apa? An. Tubuhku sehat, kuucap syukur. Kan? Darah mengalir tambah hambatan. Jadi ABAB itu adalah baris pertama A, baris kedua B, baris ketiga A, baris keempat E. Tengok akhirannya. Pada baris pertama dan ketiga itu sama nggak akhirannya? Sama kan? Pada barisan kedua sama barisan keempat sama. Jadi itu yang disebut dengan ABAB. Atau itu bisa juga sebagai salah satu ciri-ciri pantun. Yang mana ciri-ciri pantun tadi itu harus terdiri dari 4 bait, terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, dan terdiri dari ABAB. Paham sampai sini Ananda? Paham. Jika tidak paham bisa tanyakan ke ibu. Paham? Paham. Oke, coba sekarang lihat pada halaman 6. Di situ ada perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Sekarang ibu mau bagi 2 orang satu kelompok. 2 orang satu kelompok. Jadi Seli Yuliza sama Kaira, Nabila sama Odin. Yuk bagi. Yuk sama-sama kerjain. Kerjain ya. Perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik tadi. Kalau ada yang bingung bisa tanyakan ke ibu. Yuk. Yuk, coba kalau bingung balik bukunya. Ada yang bingung? Kita tahu? Nih. Yuk, coba dicari. Ada yang bingung? Coba perhatikan. Nih penjelasannya kan ada nih. Apa itu pembuluh nadi dan pembuluh balik? Nantilah perbedaannya apa. Udah siap? Udah. Ada yang bingung? Udah dah semua jawabannya. Nih kelompok Nabila juga nih. Ya. Kelompok Seli Liza? Oke, kalau udah kita jawab ya. Yuk coba sebutin. Apa itu perbedaan dari pembuluh nadi dan pembuluh balik? Yuk, siapa mau kata mana? Yuk. Yang pertama pembuluh nadi disebut dengan atenin. Terus kalau yang pembuluh baliknya disebut dengan vena. Siapa lagi? Seli Liza? Kaira? Mau jawab? Tadi? Yuk, apa lagi? Apa Odin? Pembuluh nadi disebut oksigen. Pembuluh balik disebut karbon dioksida. Wah, bukan itu. Yuk, Liza, Seli Liza. Pembuluh nadi juga disebut oksigen. Pembuluh balik disebut
menulis secara teliti berarti ya. Bukan disebut, tapi kaya akan oksigen. Pembuluh nadi kaya akan oksigen, sedangkan pembuluh balik kaya akan karbon dioksida. Sampai sini paham? Paham. Ada yang mau bertanya? Silahkan angkat tangannya jika ada yang ingin bertanya. Ada? Oke, sepertinya pelajaran kita hari ini sampai di sini. Oke, Ibu di sini akan memberikan rangkuman mengenai materi kita pada hari ini. Jadi pada hari ini kita belajar mengenai organ dan fungsi peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia adalah darah di dalam tubuh manusia. Kemudian peredaran darah manusia ini terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Apa saja bagian dari organ peredaran darah manusia? Ada 3, ada jantung, ada paru-paru, ada pembuluh darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Pembuluh darah yaitu saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian balik lagi dari seluruh tubuh balik ke jantung. Kemudian yang ketiga, paru-paru, yaitu berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke seluruh tubuh atau penyuplai oksigen ke dalam darah. Kemudian ada itu pantun. Pantun adalah karya sastra yang terikat oleh aturan. Kemudian ciri-ciri pantun yaitu terdiri 4 bait, bersajak ABAB, kemudian terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Paham? Paham. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah.